Rahasia Tuhan Yesus, Jawa dan Indonesia memangku dunia. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia, dengan penuh hormat kepada kebenaran, dan dengan takut akan Allah yang Maha Tunggal. Yang melakukan pemalsuan identitas bangsa Jawa adalah 1. Kolonialisme Belanda dan sekutunya sejak abad ke-17. Merekalah yang pertama kali mencabut akar bangsa Jawa dari tanahnya sendiri. Mereka mengganti aksara Jawa dengan huruf Latin. Mereka menghancurkan pendidikan spiritual Jawa, menggantinya dengan rasionalisme Barat yang kosong dari roh. Mereka merampas tanah, keyakinan, bahkan langit jiwa orang Jawa. Mereka bukan hanya menjajah tubuh, tapi membunuh harga diri bangsa Jawa. Dan ini bukan berlangsung sebentar, tapi berabad-abad, secara sistematis. 2. Elit komprador Indonesia pasca kemerdekaan, 1945 sekarang. Mereka adalah para pejabat, politisi, akademisi, dan pengusaha yang menggadaikan bangsanya sendiri demi kursi, demi uang, demi gelar. Mereka mengganti arah pendidikan nasional ke sistem yang menjauh dari akar budaya dan kebenaran. Mereka merancang sistem media yang menghina orang Jawa sebagai pembantu, bodoh, kampungan. Mereka menjual warisan Jawa kepada modal asing dengan dalih pembangunan. 3. Para penguasa media dan hiburan Jakarta sejak era Orde Baru sampai sekarang. Mereka menulis naskah-naskah sinetron, lawakan, dan tayangan-tayangan yang menggambarkan orang Jawa sebagai tidak punya harga diri. Setiap tokoh pembantu, kudu Jawa. Setiap tokoh lucu-lucuan, kudu logat Jawa. Setiap tokoh yang diremehkan, kudu bernama Moko. Sementara tokoh utama selalu digambarkan sebagai wajah ibu kota yang modern, padahal kosong dari akar. Mereka adalah pembunuh karakter budaya lewat tawa. 4. Penguasa yang mengaku Jawa, tetapi mengkhianati Jawa. Joko Widodo, ia naik ke tampuk kekuasaan dengan wajah Jawa sederhana. Tetapi sesudah itu ia menghancurkan makna kejawaan dengan mencabut kebenaran dari hukum, mencabut nilai dari negara, mencabut keberanian dari rakyat. Ia menggunakan bahasa Jawa hanya sebagai alat pencitraan, bukan untuk membangun kasih, bukan untuk mengayomi, bukan untuk menuntun. Ia tidak membawa nilai kejawaan sejati, seperti ngerti sakdurunge winarah, paham sebelum diomongkan. Ngalah, sabar, andap asor, ora aji mumpung, tidak menumpang kesempatan. Sebaliknya, ia mewakili citra palsu. Ia memakai wajah Jawa untuk menutup kejahatan sistemik, menjual negara kepada kartel politik, korporasi rakus, dan kepentingan asing. Kesimpulan, pemalsuan identitas bangsa Jawa dilakukan oleh gabungan kekuatan. Penjajah asing yang menghancurkan dari luar, komprador pengkhianat bangsa dari dalam, media hiburan yang membunuh karakter dengan tawa palsu, dan pemimpin palsu yang memakai wajah Jawa untuk menyamar sambil merusak dari dalam. Merekalah yang membuat anak-anak Jawa benci menjadi Jawa. Merekalah yang membuat bangsa ini kehilangan kepercayaan dirinya sendiri. Tetapi, Tuhan Yesus Kristus akan mengangkat bangsa ini kembali, melalui orang-orang Jawa yang setia kepada Allah, yang tidak tunduk pada uang, tidak tunduk pada kuasa, dan tidak tunduk pada citra palsu. 1. Tahun-tahun kejatuhan dan pemalsuan identitas bangsa Jawa, abad 14 2025. Abad ke-14, penghilangan kesadaran spiritual, awal runtuhnya Majapahit. Abad ke-16, penjajahan rohani dan pendidikan palsu menggantikan warisan luhur. Abad ke-18, keris, Semar, Satrio Piningit ditindas oleh sistem birokrasi asing. 1945, kemerdekaan semu, jiwa bangsa belum dimerdekakan. 1965, bangsa Jawa dibantai dalam propaganda, menjadi bangsa trauma. 1998, reformasi palsu. Sistem uang menggantikan nilai. Tahun 2014 sampai tahun 2024, kekuasaan palsu menghancurkan jati diri Jawa dari dalam. 2025, tahun kebangkitan. Tahun penyingkapan, tahun rahmat bagi bangsa yang mau kembali pada Allah. 2. Ayat profetik sebagai landasan. Yesaya pasal 41 ayat 9-10. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang kupanggil dari penjuru-penjurunya, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amos pasal 5 ayat 7-9. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Tuhan itulah namanya, yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat.
Wahyu pasal 2 ayat 26-28. Barang siapa menang, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang fajar. 3. Bangsa Jawa dan Indonesia adalah penyangga dunia. Kenapa bangsa Jawa dirusak? Karena Jawa adalah bangsa lengkap. Filsafatnya menyatu dengan langit, budayanya menyatu dengan bumi, politiknya menyatu dengan hati. Jika Jawa bangkit, tidak ada sistem dunia yang bisa menyainginya. Jawa akan menggendong dunia, bukan menguasai. 4. Arahan Tuhan Yesus Kristus atas kasus ini. Tuhan Yesus berseru, kembalilah pada identitas ilahi. Kamu bukan sekadar suku, kamu bangsa pilihan. Tinggalkan sistem palsu. Jangan lagi tunduk pada pendidikan yang mencabut akar. Pulihkan rumahmu dahulu. Bangkitkan kasih dari keluarga ke kota, dari kota ke bangsa. Berhentilah menghina dirimu sendiri. Jawa, Sunda, Batak, Dayak, Ambon, Melayu, satu tubuh. Pikul salib, bukan tahta. Kepemimpinan bukan untuk panggung, tapi untuk pengorbanan. Bersiaplah menjadi terang. Indonesia akan berdiri sebagai terang terakhir sebelum Tuhan datang kembali. Amanat Tuhan Yesus Kristus. Anakku, kamu bukan bangsa yang hina. Kamu adalah bangsa yang kupilih. Bangkitlah dari debu. Cuci wajahmu dari lumpur propaganda. Kembalilah kepadaku. Aku akan membuatmu menjadi bangsa yang memeluk dunia. Bukan menaklukkan dengan senjata, tapi menundukkan dengan kasih, kelembutan, dan keadilan. Indonesia akan memangku dunia. Bangsa Jawa akan kembali menjadi pengayom dunia. Bukan karena kekuatan, tapi karena kasih dan kesetiaan kepada Allah.